Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Indriani dengan NIM 22351057. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana tugasnya adalah membuat PowerPoint dan menjelaskan isi dari inti dari materi tersebut. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen. Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berkaitan untuk kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sementara informasi adalah data yang telah diolah, diorganisasikan, atau disajikan sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan relevansi bagi penerima untuk mendukung pengambilan keputusan atau pemahaman. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalian sumber daya manusia, keuangan, material, dan informasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat dengan SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang relevan guna untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem ini mengintegrasikan teknologi, informasi, data, dan prosedur untuk memastikan bahwa informasi yang telah diberikan kepada manajer atau pihak terkait adalah akurat, relevan, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu konsep dan komponen Sistem Informasi Manajemen. Komponen utama Sistem Informasi Manajemen terdiri dari elemen-elemen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras merupakan infrastruktur fisik yang digunakan untuk mendukung proses pengolahan informasi, termaksud komputer, perangkat penyimpanan, perangkat jaringan, dan periferal. Kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak berupa aplikasi atau program yang dirancang untuk mendukung mengelola data menjadi informasi. Perangkat lunak dalam sistem informasi mencakup sistem operasi, aplikasi pengolahan data, software analisis data, dan database manajemen sistem. Yang ketiga yaitu data. Data adalah bahan mentah yang diolah menjadi informasi. Data dalam sistem informasi manajemen biasanya berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dan harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Data sudah disimpan dalam basis data untuk memudahkan akses, pengolahan, dan analisis. Keempat yaitu manusia. Manusia adalah komponen yang menggunakan pengelolaan dan manfaat sistem informasi manajemen. Peran manusia dalam sistem informasi manajemen meliputi: yang pertama adalah manajer. Manajer menggunakan informasi untuk mengambil keputusan strategi dan operasional. Kedua yaitu staf IT. Mengelola sistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan keamanan data.
yang terakhir yaitu pengguna akhir. Pengguna akhir menggunakan sistem untuk menjalankan tugas sehari-harinya. Yang kelima yaitu proses. Proses adalah langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Prosedur mencakup proses pengumpulan data, proses pemrosesan data menjadi informasi, proses distribusi informasi kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah jaringan dan komunikasi. Itu yang keenam ya. Sistem informasi manajemen membutuhkan infrastruktur jaringan untuk menghubungkan berbagai komponen. Komunikasi yang lancar antara perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia sangat penting. Komponen ini meliputi internet dan internal, teknologi komunikasi, dan sistem keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu basis data atau database. Basis data atau database adalah tempat menyimpan data yang terorganisasi dengan baik. Basis data mengumpulkan pengambilan, penyimpanan, dan pemrosesan data secara efisien. Contohnya seperti database pelanggan, data keuangan. Yang kedelapan yaitu infrastruktur keamanan. Untuk melindungi data-data dan informasi, sistem informasi memerlukan sistem keamanan seperti firewall, enkripsi data, kebijakan akses pengguna, dan sistem pencadangan. Selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam organisasi secara efektif dan efisien. Secara spesifik, tujuan sistem informasi manajemen meliputi yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah perencanaan dan pengendalian, mengintegrasikan informasi di seluruh organisasi, meningkatkan kualitas dan akurasi informasi, mendukung keunggulan kompetitif, dan mengelola risiko. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis dalam suatu organisasi. Berikut adalah peran utama sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu mengintegrasikan proses bisnis. Yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan data. Yang ketiga, menyediakan laporan dan analisis. Yang keempat yaitu mendukung perencanaan strategis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi risiko kesalahan. Yang kedua, mengelola hubungan dengan mitra bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan respons terhadap perubahan. Yang keempat, mengurangi beban administrasi. Yang kelima, mendukung keputusan dan regulasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan inovasi. Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen bukan hanya mendukung operasional organisasi, tetapi juga berperan strategis dalam membantu organisasi mencapai keunggulan di berbagai aspek.
selanjutnya yaitu perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen. Perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen yaitu telah berjalan seiring dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Sistem informasi manajemen kini menjadi salah satu elemen penting dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efisien. Berikut adalah perkembangan utama dalam teknologi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu era komputerisasi awal. Pada awalnya, sistem informasi menggunakan komputer mainframe untuk menggunakan dan mendukung pengolahan data. Sistem ini bersifat sederhana, biasanya digunakan untuk fungsi yang spesifik seperti penggajian dan akuntansi. Data disimpan secara lokal dan interaksi antar sistem masih terbatas. Yang kedua yaitu penggunaan basis data. Perkembangan dan penggunaan teknologi basis data relasional pada 1980-an memberikan kemudahan dan pengelolaan informasi. Dengan adanya perangkat lunak seperti SQL, data bisa disusun dan diakses lebih terstruktur dan menjadi era sistem informasi yang lebih terintegrasi. Yang ketiga yaitu integrasi jaringan dan sistem. Kemunculan teknologi jaringan seperti local area network atau LAN, kemungkinan koneksi antar komputer dan organisasi. Hal ini mempermudah akses informasi secara real time dan meningkatkan efisiensi komunikasi internal. Yang keempat yaitu pemanfaatan internet. Pada 1990-an, internet membawa revolusi besar dalam sistem informasi. Organisasi mulai membangun sistem berbasis web untuk memudahkan sistem enterprise requirement planning atau ERP mulai dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. Yang kelima yaitu cloud computing. Cloud computing menjadi tangga baru dalam sistem informasi manajemen. Organisasi dapat menyimpan dan mengakses data melalui server jarak jauh, mengurangi kebutuhan infrastruktur fisik. Teknologi ini juga memudahkan kolaborasi global karena data dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang selanjutnya yaitu Big Data dan Analitik. Dengan meningkatkan volume data, teknologi Big Data membantu organisasi mengelola informasi dalam jumlah besar, baik yang berstruktur maupun tidak. Analitik data yang mendalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan pola prediksi. Yang ketujuh yaitu kecerdasan buatan atau AI dan automasi. AI mulai digunakan untuk menganalisis data, memberikan rekomendasi untuk melakukan tugas otomatis seperti ChatGPT atau sistem prediksi. Teknologi
meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedelapan yaitu internet. Internet memungkinkan pengambilan data real time dari perangkat yang terhubung internet. Hal ini membuka peluang untuk sistem informasi yang lebih responsif, seperti manajemen inventaris otomatis atau monitor jarak jauh. Yang terakhir yaitu arah dan masa depan. Kedepannya sistem informasi manajemen akan semakin didukung oleh teknologi seperti quantum computing, edge computing, dan integrasi dengan dunia virtual seperti metaverse. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen terus berkembang dari sistem sederhana menjadi alat strategi yang mendukung efisiensi, inovasi, dan daya saing organisasi. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, kita sudah masuk dalam kesimpulan, yaitu kesimpulan sistem informasi manajemen adalah alat yang mendukung, mengumpulkan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian informasi untuk membantu pengambilan keputusan di dalam organisasi. Dalam perkembangan teknologi, sistem informasi manajemen telah berevolusi dari sistem manual menjadi sistem berbasis digital yang terintegrasi, memanfaatkan teknologi seperti basis data, internet, cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan. SIM tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan wawasan strategis melalui analitik dan prediksi, sehingga organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam era modern, sistem informasi manajemen menjadi fondasi penting bagi inovasi dan daya saing organisasi, sambil terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang makin kompleks di masa depan. Itu dia tadi paparan materi yang biasa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.